Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3, saya Aliana Darayana Garing, Saya Dinda Febrianiska. dan saya Salawiyah Manika, Saya Marsa Umia Salsabila. saya Usai Kamduri Utuna. Saya Sheryl Madani. Saya Nurain Yusuf. Nah, di video kali ini kami sedang berada di kantor pos yang ada di Gorontalo. Kantor pos ini dijadikan sebagai cagar budaya yang ada di Gorontalo. Maka dari itu, kelompok kami ingin menelusuri kenapa kantor pos ini dijadikan salah satu cagar budaya yang ada di Gorontalo. Saya Salawiyah Madiha. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang kantor pos. Kantor pos ini terletak di Jalan Naniwatabone nomor 16, Kelurahan Itulo, Kecamatan Kota Selatan. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai kantor pos dan telegraf, namun sekarang hanya berfungsi sebagai kantor pos. Kantor pos ini merupakan salah satu cagar budaya yang berada di daerah Kota Gorontalo. Bangunan ini memiliki luas 693 meter dengan luas lahan kurang lebih 900 meter. Batas-batas bangunan ini di sebelah utara bangunan dengan jalan 23 Januari. Sebelah selatan yaitu ada perumahan PT Telkom, sebelah timur ada TK Sandi Putra, dan sebelah barat Jalan Naniwatabone. Sekilas yang kita ketahui bahwa kantor pos Gorontalo adalah tempat di mana hanya tempat untuk mengirimkan surat atau mencarikan uang dalam bentuk paket program pemerintah. Dulu, namanya ketika dibangun oleh Belanda pada tahun 1910-an, bernama kantor pos dan telegraf. Jadi, semenjak didirikan hingga kini masih berfungsi sebagai kantor pos. Hanya saja, fungsi telegrafnya sudah tidak beroperasi lagi dan kepemilikannya sekarang oleh PT Pos Indonesia. Bangunan yang merupakan saksi sejarah masa penjajahan kolonial Belanda di wilayah Gorontalo ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Bagian dalam terbagi 8 ruangan, salah satu ruangan terpenting yaitu ruangan Hasanah yang didesain khusus dengan ketebalan dinding 50 cm. Di ruangan ini ditempatkan brankas yang berisi dokumen-dokumen penting. Brankas ini sejak ada zaman Belanda hingga saat ini masih berfungsi. Bangunan ini diberi pagar, keliling tembok, dan besi. Di bagian luar pagar terdapat kotak surat dari zaman Belanda. Luas bangunan ini 693 meter kuadrat dan luas lahan kurang lebih 900 meter kuadrat. Dari tinjauan sejarah Gorontalo, di areal bangunan ini pernah dijadikan tempat untuk pengibaran bendera merah putih oleh kaum muda Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Tindakan pemuda ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Jepang. Berdasarkan prasasti yang terdapat di sebelah selatan pintu masuk utama, diketahui bahwa bangunan ini pernah pugar pada tanggal 15 Juli sampai 30 Desember 1959. Bangunan ini menghadap ke arah barat dan terdiri dari satu lantai. Ini kami sedang bersama salah satu pekerja yang ada di kantor pos ini, yang bernama Muhammad Rehan. Untuk Pak, jadi di sini kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai seluk-beluk yang ada di kantor pos ini. Nah, pertanyaan pertama, kenapa kantor pos ini dijadikan salah satu cagar budaya yang ada di Gorontalo? Baik, sesuai pengetahuan yang saya alami, yang saya tahu, mengapa kantor pos dijadikan sebagai cagar budaya? Karena bangunan-bangunan yang ada di kantor pos ini adalah merupakan peninggalan sejarah, di mana dulu masih penjajahan Belanda saat menjajah Indonesia. Makanya bangunan ini dijadikan sebagai cagar budaya. Dan untuk saya ada pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah bangunan ini pernah ada perubahan? Kalau untuk perubahan dari segi bangunan atau dari segi lainnya itu tidak ada, karena ini kan merupakan cagar budaya. Jadi untuk perubahan bangunan itu tidak bisa.
Oke, pertanyaan ketiga, apakah bangunan kantor pos ini ada hubungannya dengan bangunan sebelah sana? Bangunan yang sebelah sana. Bangunan sebelah itu adalah merupakan rumah dinas kantor pos. Dulu masih zaman sejarah. Saya kurang tahu sampai kapan rumah dinas itu digunakan. Hingga saat ini rumah dinas masih jadi sejarah peninggalan dahulu kala ya, para pegawai-pegawai yang berdinas di kantor pos ini. Baik, terima kasih Pak atas Ya. Jadi terima kasih atas waktu yang Bapak telah berikan untuk sesi wawancara ini. Berakhir sampai di sini. Terima kasih. Baik, sekian video dari kami. Semoga video yang kami tayangkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.